Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita ngebahas tentang apa nih? Kemarin ngebahas tentang kelangkaan dan kebutuhan. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi kelangkaan itu apa? Jadi kelangkaan itu merupakan masalah ekonomi manusia, sulit didapat. Ya. Itu suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nah, jadi kalau langka itu membuat manusia jadi gimana gitu? Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat memuas kebutuhan. Ya, ketidakseimbangan. Contohnya gimana nih? Adanya langka. Langka itu kan susah didapat. Terus banyak peminatnya nggak? Banyak. Banyak. Kenapa banyak? Karena dibutuhin dong. Iya. Kalau nggak dibutuhin, nggak akan nyari. Ya. Kayak contohnya nih apa nih? Kasusnya kayak yang di berita-berita langka. Kayak gimana nih langka? Misalnya produk ini susah didapatkan, masyarakat Indonesia mencari barang ini gitu misalnya. Hah? Awal corona kayak masker. Masker ya, terus masker harganya naik. Iya. Ya, harganya naik, terus banyak yang Minat. banyak yang minat. Kenapa tuh banyak yang minat? Karena corona. Karena Karena dibutuhkan. dibutuhkan ya untuk melindungi diri, Tubuh. melindungi tubuh dari virus corona. Tuh. Ya. Nah, lanjut. Jadi langka nih. Langka itu adalah kelangkaan. Kelangkaan. Ini apa? Nggak usah, ini makan. Kelangkaan adalah Sulit didapat. sulit didapat. Masalah ekonomi manusia. Ya, suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Lanjut, setelah kelangkaan apa lagi? Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kalau kebutuhan itu artinya apa? Suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntun adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kebutuhan. Mempengaruhi kebutuhan. Jadi kebutuhan itu berarti yang manusia itu butuh gitu kan? Ya nggak, artinya kebutuhan artinya butuh juga. Ya benar. Beda ya sama keinginan. Keinginan. Kalau keinginan itu tidak dapat terpenuhi juga nggak bakal merusak kehidupan. Tapi kalau kebutuhan kan bakal merusak. Iya betul. Betul. Lanjut. Jadi apa tadi kebutuhan artinya? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Suatu Satu keinginan terhadap suatu barang terhadap suatu barang atau jasa Yang menuntut adanya barang atau pemenuhan. jasa ya? Atau jasa Yang menuntut yang adanya pemenuhan menuntut adanya pemenuhan. adanya pemenuhan Apabila tidak terpenuhi, tidak terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka akan akan mempengaruhi mempengaruhi kehidupan. mempengaruhi kebutuhan. Kenapa? Gini? Ya. Nah, boleh ditulis ya, atau nanti tinggal lihat yang lain temennya. Temen tetap ngulas aja ya. Nah, terus itu ada yang kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kan ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya. Nah, macam-macamnya itu apa aja? kebutuhan jasmani,
kebutuhan rohani, jenis kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Oh, menurut jenis macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. macam-macam kebutuhan. Ini macam-macam kebutuhan apa teh? kebutuhan Menurut apa? Nanti ya sebutin aja macam-macamnya. Yang pertama itu apa? Intensitasnya atau tingkatan Intensitas. Ada apa aja? Kebutuhan primer, kebutuhan Primer. Terus sekunder, sekunder, tersier. tersier. Nah, Menurut sifat. menurut sifat. Kalau sifat itu apa aja? jasmani, rohani, Jasmani, rohani. godang. Iya, ya. Ya, rohani. Terus Menurut waktu penggunaannya. waktu penggunaannya. Pajak, Kebutuhan sekarang sama kebutuhan masa yang akan datang. sekarang, masa Yang akan datang. yang akan datang. Nah, dari awal nih intensitasnya. Primer itu apa? Primer. Harus dipenuhi. Kebutuhan harus dipenuhi, benar-benar yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, gimana? Is dead. Yang pertama is dead. Yang Sibuk. kedua nggak bisa pakai baju. Yang ketiga nggak bisa neduh. Nggak bisa neduh. Nih kayak misalnya primer tuh makan. Ya. Jadi kalau kita nggak makan, kita bakal lemes atau bisa Is dead. iya meninggal. Nah terus kalau kita nggak minum, kita bisa kehausan. Meninggal karena aus. Astagfirullah. Terus kalau nih sekunder apa nih? Sekunder. Kebutuhan dari kebutuhan primer. Primer kebutuhan. Iya, jadi terpenuhinya setelah primer. Jadi contohnya gimana? Perawatan rumah, perawatan mandi, arloji, radio, sampo, sabun, elektronik, Sampo, sabun. Nah itu terus kalau yang tersier. Tersier apa? tersier, kebutuhan barang mewah. Kebutuhan barang mewah. Kalau barang mewah tuh contohnya apa? Kayak terus perhiasan, AC, terus Mobil. mobil. Nah itu terus nih yang selanjutnya Kebutuhan jasmani. jasmani itu apa? Kebutuhan yang bersumber Kebutuhan makan, dari kepuasan pada badan dan jasmani. atau jasmani. Jasmani itu apa tuh? Badan. Badan. Kalau rohani Jiwa. jiwa. Kebutuhan yang dirasakan oleh kepentingan jiwa manusia. Kalau jasmani contohnya apa? Kebutuhan makanan makan, bagian sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Ya. Rohani Agama, rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan bermakan. Kalau rohani nih contohnya gimana tuh? Kalau di bidang motivasi, kalau motivasi contohnya gimana? Kalau motivasi itu kan mempengaruhi psikis gak? Ya nggak? Jiwa dan raga. Kenapa? Oh baterainya ini. Nah Guna dibuka bukunya. Lanjut. Contoh kalau motivasi kayak gimana nih? Ya. Motivasi atau enggak di bidang ceramah deh. Bidang agama. Kalau ceramah biasanya gimana tuh? Ceramah. Iya, ceramah tentang apa? Agama. Iya. Tentang agama, tapi contohnya gimana nih? Kan banyak kan
respon Hah? Iya, dakwah seperti apa maksudnya materinya gitu. Ya mana saya tahu teh. Bisa makan nonton. Enggak. Teman. Contohnya kayak misalnya kewajiban sholat 5 waktu, terus berbuat baik, ya kan? Jadi manusia itu harus berbuat baik. Kalau berbuat baik mendapatkan pahala. Kalau misalnya dia melakukan yang buruk, dia akan mendapatkan dosa gitu. Contohnya. Nah, terus sekarang tentang waktu penggunaannya. Kalau yang sekarang itu apa? Kebutuhan Manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Ya, pokoknya kalau dari kata ini nih sih udah dipahami ya. Dari ini aja nih. Sekarang, kalau sekarang berarti harus yang sekarang nih dipenuhi, yang kebutuhan yang sekarang harus dipenuhi. Kalau misalnya masa yang akan datang, Buat besok-besok. iya. Tahun depan. Contohnya gimana nih masa yang akan datang? Menabung, investasi. Jadi ujung-ujungnya itu kita tuh memikirkan masa yang akan datang tuh harus tuh nguntungin kita gitu. Jangan sampai kita tuh ngedown gara-gara apa ya, sesuatu yang gak kita pikirin matang-matang untuk masa yang akan datang. Indonesia mah nggak buat apa-apa gitu. Nah. Nggak beli doang dia mah. Jadi dari adanya perbedaan menurut subjek, ya, menurut subjek, nah ini ada yang mempengaruhinya lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada jenis kelamin, teknologi, terus pendidikan. Dari adanya tadi perbedaan subjek itu, ini yang mempengaruhi nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Sama HP. Apa teh itu teh? Faktor-faktor. Mana bisa dilihat Bu. Enggak cuma lihat dalamnya doang. Sama aja. Faktor. 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 Apa Faktor. Nih, bucin nih. Macam-macam. Belum perbedaan. Nah, yang pertama itu ada jenis kelamin. Nah, kalau di jenis kelamin kita tahu ada perempuan sama. Dengan adanya jenis kelamin, adanya perbedaan kebutuhan, ya nggak? Laki-laki kebutuhannya berbeda, perempuan kebutuhannya berbeda. Ya. Terus yang kedua itu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masing-masing membutuhkan pendidikan. Ada tingkatannya. pekerjaan. Ya. Makanya. Terus yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Kan. Coba kamu jadi. Kayak dulu gitu loh. Nih, perbedaan faktor lingkungan tempat tinggal itu berbeda. Nah, di pegunungan, di Dingin, perkampungan, di Panas. perkotaan, panas banget. di pesisir pantai pasti kebutuhannya berbeda-beda. Setiap individu, setiap kelompok itu pasti berbeda. Ya. Terus yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan teknologi. Nih, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pasti semakin berkembang nih ya kan teknologi, semakin juga manusia ini membutuhkan gitu. Pasti manusia itu, masyarakat pasti langsung membeli hal-hal yang terbaru. Kayak misalnya mulai dari handphone, dari laptop, misalnya kayak handphone yang punya kapasitas giganya yang lebih besar gitu, jadi dibeli sama masyarakat. Terus kayak misalnya laptop, misalnya kalau laptop itu kan ada kalau buat ngedit tarafnya tinggi ya,
itu pasti nyimpen memorinya itu kan lebih gede gitu, lebih besar. Nah itu harus membutuhkan laptop yang lebih terbaru lagi gitu, yang lebih canggih lagi. Itu termasuk teknologi. Kalau misalnya ABCD, yang kelima ini tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan sama masyarakat itu sama nggak? Beda-beda. Beda-beda. Ya kan? Kaya semua. Iya. Miskin sama baru sama. Nggak ada si kaya sama si miskin gitu. Ada Si kaya juga yang sederhana. Iya, ada yang sederhana di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Nih, tingkat pendapatan masing-masing individu itu berbeda-beda. Ya, kalau misalnya sekelompok nih, kayak misalnya orang-orang yang kerja jabatannya kerjanya di kantor, jabatannya tinggi mungkin. Nah, itu gajinya lebih besar misalnya. Kalau yang bawahannya lebih kecil dibandingkan dengan atasannya kayak gitu contohnya. Nah, yang keenam, status sosial. Status sosial tau nggak? Parah, gue belum pernah aja ditendang loh. Enggak. Iya nggak? Tau nggak? Misalnya nih orang kaya misalnya, kebutuhannya pasti lebih beda, lebih banyak kebutuhannya, ya nggak? Sebenarnya orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kurang mampu juga itu kebutuhannya banyak, tapi terbatas gitu dengan adanya pendapatan mereka gitu. Tapi kalau misalnya orang yang banyak duit, orang kaya misalnya, itu kan mereka nggak ada batasan gitu. Mereka kalau butuh, bahkan kalau mereka sekedar pengen langsung beli gitu. Kalau misalnya orang yang kurang mampu kan misalnya mikir-mikir dulu, apa nih kalau ini perlu nggak nih dibeli gitu. Lihat sini. Paham nggak kalau status sosial? Lihatin makanya kalau status sosial nih ya, kebutuhan orang-orang misalnya, kalau orang-orang kalangan atas sama kalangan menengah sama kalangan orang bawah itu beda-beda. Ya. Gimana, Gun? Beda-beda. Iya, beda-beda. Apa yang beda? Nah, kalangan tengah Kebutuhannya. kebutuhannya. Terus yang terakhir, perbedaan selera. Perbedaan selera maksudnya gimana tuh? Misalkan dia mah suka daging, kalau saya mah ikan gitu. Sama aja. Ya, Sama aja. daging beda dong. Beda dong. Kalau misalnya, iya bener sih daging ikan ada dagingnya, cuma Iya, biasanya sama-sama daging. sama-sama daging. Misalnya lebih spesifik daging sapi, daging kerbau, gitu. Daging kambing. Daging ikan, Daging nyamuk. nyamuk ada dagingnya. Ada lah. Digoreng suka dikit. Beda-beda seleranya. Kalau misalnya orang lebih suka belanja suka es krim, dia beli es krim. Kalau dia nggak suka es krim ya dia beli yang lain misalnya kayak gitu. Nah sekarang tentang alat pemenuhan. Nah ini menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Nah menurut kelangkaannya itu ada dua. Yang pertama itu barang Alat pemenuhan. ekonomis. Nih, kalau barang ekonomis itu barang yang perlu ada perjuangannya gitu. Iya. Perlu perjuangan. Misalnya kerja gimana keras. tuh? Iya. Hah? Uang. Uang. Kayak barang deh, barang. Uang juga dicetak ya? Iya, uang dicetak. Barang ekonomis. Misalnya kayak buat sepatu. Sepatu itu dibuatnya melalui proses yang panjang, ya nggak? Dijahit dulu, dikumpulin dulu bahan-bahannya biar bisa dijahit, ya nggak? Terus kayak misalnya baju, terus apa lagi, kipas ini perlu diolah dirakit biar jadi kipas gitu. Saya bisa tuh bikin kipas rumah. Kincir angin bisa. Gampang. Itu sama dengan teh. Iya.
sampai C teh. 2 4B. Hmm? 4B. Terbatas sehingga Pakai KI, sampai APAI, bosnya 15 lagi. Sekali percobaan. Udah lah nilainya udah jeblok. Itu apa sih teh? ya Materi. material. Oh, material. Baik pengorbanan baik material maupun fisik. Nah, yang kedua itu barang bebas. Kalau barang bebas ini yang tidak perlu manusia yang memproduksinya gitu. Contohnya gimana tuh? Tahu nggak? Buah, Yang sudah ada di alam. buah, Bukan. Air. Bukan. kayu, Sayur? Ya nggak sayur? Enggak, bukan. Getah. Kayu. Tanah, udara, air, Matahari. api, matahari. Contohnya itu matahari. Pengertiannya apa teh? Bulan bintang. Matahari. Bulan bintang. bumi. Nah, gitu dong nanya. Nih, barang yang jumlahnya banyak. Apa? Bintang. Bukan barang itu. yang jumlahnya banyak Siapa itu, Bi? sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Sebenarnya ada pengorbanannya sih, cuman kan kalau air matahari itu kan udah ada di alam, udah disediain sama Allah kan. Jadi kita nggak perlu kayak misalnya buat sepatu kan harus ngumpulin bahannya dulu terus dijahit biar jadi sepatu gitu. Terus air dan udara Udah teh. udah